Setelah kemarin kita ngomong penyakit TBC yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, hari ini saya ngomong tentang leprostatik, obat lepra yang juga disebabkan Mycobacterium, tapi Mycobacteriumnya adalah Mycobacterium leprae gitu ya. Namanya keren Morbus Hansen ya, tapi ini adalah suatu penyakit kronis gitu ya yang disebabkan oleh lepra gitu ya. Ini terutama mempengaruhi kulit gitu ya, sampai rusak. Begitu juga saraf tepi gitu ya. Tapi ini penyakitnya ya, bukan karena obatnya. Mukosa daripada uh, apa uh, pernapasan atas ya, kadang-kadang hidungnya sampai bengkok gitu ya. Juga mempengaruhi mata dan testis gitu ya. Penyakit dapat mengenai segala umur ya, dari 10-14, 35-44 ya. Diperkirakan sekitar 12 juta pasien worldwide di seluruh dunia. Itu masa inkubasinya itu sekitar 5 sampai 15 tahun. 3 sampai 5 tahun, sorry. Ini ditularkan dari satu orang lain melalui juga saluran nafas atau airborne atau kontak dengan kulit gitu ya. Dapsone yang obat yang paling tua gitu ya. Disebut juga 4 di amino dipenylsulfone ya, merupakan suatu analog daripada p-aminobenzoate exit ya, berwarna putih, tidak berasa, berupa bubuk kristalin, tidak larut dalam air dan minyak ya, tidak mahal gitu ya. Ini bersifat bakterisidal dan juga bersifat bakteriostatik. Tolong diingat, bakteriostatik kasarnya hanya melumpuhkan daripada mikroorganisme ataupun bakteri, tetapi kalau bakterisidal memang membunuh gitu ya. Ini mekanisme kerjanya menghambat sintesa asam folat. Kalau farmakokinetiknya obatnya bagus ya, tapi juga sama dengan INH mengalami asetilisasi di hati ya, yang kecepatan asilitasi inilah dapat dipengaruhi secara genetik gitu ya. Ini 70-80% diekskresikan melalui urin, indikasi RPT formis gitu ya, banyaknya kasus malaria yang resisten terhadap obat ya. Pneumocystis carinii pneumonia, kemudian pengobatan relapse daripada polikondritis ya, bisa dipakai. Kontraindikasi hipersensitivitis, adanya gangguan NDPH atau enzim daripada NNPH, kemudian penyakit hati, dan satu lagi pada wanita hamil laktasi ya. Efek samping mual muntah ya. Kalau efek samping lainnya itu bisa terjadi di depan sudah disebut. Kalau untuk gangguan hematologik itu tergantung dengan dosis, bersifat hiperbilirumia jadi merusak hati gitu ya. Kalau sulfon sindromnya selain demam, adanya dermatitis seborrheica, jaundice kuning ya, dan satu methemoglobinemia ya. Ini interaksi obatnya, kalau probenecid menurunkan efeknya, ekskresinya di dapson, di urin gitu ya. Pirimetamin dapat juga meningkatkan metabolisme obat ini ya, tapi meningkatkan hematologic reaction, itu justru terjadi interaksi potensiasi. Trimethoprim mungkin meningkatkan. Nah, preparat dapson tersedia dalam bentuk oral, dosis 250 sampai 100 mg ya. Nah, yang kedua yang paling populer untuk pengobatan lepra adalah clofazimine ya, suatu bentuk penazin gitu ya, warna coklat kemerahan gitu ya. Ya, larut dalam lemak dan benzen, juga tidak larut dalam air. Ini tidak toksik gitu. Jadi dia mempunyai sifat bakterisidal yang lambat ya, tapi juga mempunyai sifat antiinflamasi gitu ya. Tapi yang jelas ini dikombinasi dengan obat antimikrobial lain
itu untuk mengobati Mycobacterium avium ya, infection pada penderita HIV. Mekanisme kerja itu belum diketahui dengan pasti, tapi diduga berikatan dengan DNA mikobakterial ya, dan mempengaruhi pertumbuhannya gitu ya. Kalau sifat antiinflamasinya diduga ini, tapi belum tahu bagaimana terjadinya efek antiinflamasi oleh clofazimine ini. Kalau farmakokinetiknya ini bervariasi ya, bervariasi. Waktu parunya cukup panjang gitu ya, hampir 70 hari gitu ya, setelah pengulangan dosis gitu ya. Nah, ini obat ini bisa kayak rifampicin terdapat di sputum, sebum, keringat dan juga sweat ya. Keringat dan di sebum di muka, sorry, salah. Ya, lemak gitu ya. Ini indikasi Lepromatus leprosi termasuk yang lepra yang resisten terhadap dapson gitu ya. Kontraindikasi belum diketahui. Kalau peringatannya ini hati-hati kalau pada penderita nyeri abdomen yang berat itu, wanita hamil, kemudian wanita menyusui, anak itu untuk anak-anak eh, keamanan atau efek samping dan efektivitasnya belum dijelaskan, belum jelas gitu ya. Kalau efek samping itu pewarnaan dari pink ke brownish pada skin, jadi jelek sekali kulitnya ya. Abdominal gastritis ya, kemudian taste disorder, pewarnaan daripada urin, feses dan sputum serta keringat, kemudian bisa terjadi depresi ya. Kalau untuk interaksi obatnya belum diketahui, yang jelas dengan nama Nagang Lamprin ya, tersedia dalam bentuk oral, tablet gitu ya. Itu kapsul 50 dan 100 mg ya. Nah, yang ketiga tadi sudah kita jelaskan di rifampin atau rifampicin gitu ya. Untuk bisa dipakai selain TBC tapi juga bisa dipakai untuk lepra ini ya. Untuk menghindari resistensi, obat ini tidak boleh diberikan, obat ini harus diberikan secara kombinasi dengan obat leprostatik lainnya. Jadi efek sampingnya sudah jelas hepatotoksik ya. Dapson konsentrasinya mungkin menurunkan konsentrasi daripada obat ini ya, tapi pengaruhnya tidak begitu signifikan gitu ya, tidak perlu diperhitungkan gitu. Dosis 600 mg per hari gitu. Nah, ini yang saya ngomong tadi, ethionamid yang menggantikan INH juga bisa dipakai untuk leprosi ya. Ini kalau diduga eh, pasien tidak bisa atau kontraindikasi terhadap clofazimine ya, untuk menggantikan clofazimine. Tapi pada TBC itu untuk menggantikan INH. Efek samping utamanya bersifat hepatotoksik, dosisnya 250 sampai 375 mg per hari. Kemudian ofloxacin juga bisa dipakai, selain untuk TBC juga bisa dipakai, ini merupakan sintetik fluoroquinolone, ini bersifat bakterisidal gitu ya. Nah, tapi untuk golongan quinolone itu tidak boleh diberikan pada pasien di bawah 22 tahun. Karena golongan fluoroquinolone itu mengganggu pertumbuhan tulang panjang. Gitu ya. Dosis 100 sampai 300 mg per hari. Minocycline ini juga bisa dipakai, merupakan suatu derivat daripada tetracycline gitu ya. Ini mencapai konsentrasi puncaknya ya, bersifat bakteriostatik sayangnya ya. Dan utama ya seperti golongan siklin lainnya, karena bersifat asam menimbulkan iritasi pada esofagus ya. Tidak boleh diberikan pada wanita hamil dan menyusui dan anak di bawah 8 tahun ya, karena kita tahu kelemahan daripada golongan tetrasiklin ini adalah pewarnaan gigi ya, coloring teeth ya. Dosis 2 kali 100 mg per hari. Nah, ini menurut WHO ya. Jadi untuk yang multi drug treatment regimen ya, kalau untuk yang di bawah 10 lapangan pandangan
di atas 10 lapangan pandangan. Jadi kalau yang adult itu, yang dewasa, 2 kapsul rifampicin 300 mg, 2 kali 300 mg, atau 1 tablet Dapsone 100 mg ya. Once a day gitu sampai hari ke-28, itu full course-nya 6 blister per packs gitu ya. 6 blister pack gitu ya. Jadi sama seperti TBC sudah dalam bentuk fixed dose combination gitu ya. Kalau yang di atas 10 ini 2 kapsul rifampicin, 3 kapsul clofazimine, 1 tablet Dapsone gitu ya. Itu kira-kira once daily sampai hari ke-28 ya. Nah, secara lengkap itu 12 blister gitu ya. Nah, ini cara gambarannya gitu ya. Jadi untuk di bawah 10 lapangan pandangan disebut pausibasiler, di atas 10 disebut multibasiler gitu ya. Nah, ini untuk yang lain ya, cara yang lain untuk yang di bawah 10 lapangan pandangan ya, untuk pasien ya, untuk pengobatan sekali sebulan gitulah ya, atau with every day tiap hari gitu ya. Jadi untuk anak, ini untuk anak juga. Tadi yang tadi untuk yang dewasa gitu ya. Ini untuk dewasa, yang ini untuk anak-anak gitu ya. Jadi 1 kapsul rifampicin, 1 tablet Dapsone. Kalau yang apa? Di atas 10 lapangan pandangan 2 kapsul rifampicin, 3 kapsul clofazimine, 1 tablet Dapsone gitu ya. Itu kira-kira gambaran daripada penggunaan daripada leprostatik untuk multi drug resistant ya. Terima kasih telah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan subscribe, like, and share. Ciao.